wabarakatuh. Saya Azra Kamila Niami dan di sini saya akan menjelaskan materi mengenai MikroTik Certified Network Associate atau yang biasa disingkat menjadi MTCNA. Isi materinya yaitu apa itu MTCNA, apa itu MikroTik, tujuan pembelajaran MikroTik, dan yang terakhir konfigurasi dan fungsi umum MikroTik. Yang pertama, apa itu MTCNA? MTCNA atau yang biasa disebut menjadi MikroTik Certified Network Associate adalah sertifikasi dasar dari MikroTik yang ditujukan bagi pemula yang ingin memahami dan menguasai dasar-dasar konfigurasi jaringan menggunakan perangkat MikroTik. Konfigurasi jaringan menggunakan MikroTik ini bersertifikasi menjadi level awal sebelum melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi seperti MTCRE Routing, MTCWE Wireless, atau MTCTSE Traffic Control. MTCNA menguji kemampuan peserta dalam memahami konsep dasar jaringan dan praktik konfigurasi menggunakan router iOS. Materi yang diujikan meliputi IP addressing, DHCP, DNS, NAT, firewall, routing dasar wireless, dan manajemen bandwidth. Sertifikasi MTCNA berlaku selama 3 tahun dan menjadi pondasi penting bagi siswa jurusan TKJ atau seseorang yang ingin berkarir di bidang network engineer. Yang kedua, apa itu MikroTik? MikroTik adalah perusahaan teknologi jaringan yang mengembangkan sistem operasi dan perangkat keras untuk kebutuhan routing dan manajemen jaringan. Produk utamanya adalah router iOS, sistem operasi berbasis Linux yang mampu mengubah komputer atau perangkat router board menjadi router dengan fitur lengkap seperti firewall, hotspot, VPN, DHCP server, DNS, wireless access point, hingga manajemen bandwidth. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1996 dan berpusat di Riga, Latvia. MikroTik berkembang pesat karena menawarkan solusi jaringan yang stabil, fleksibel, dan lebih terjangkau dibanding banyak perangkat jaringan lainnya. Saat ini, perangkat MikroTik digunakan di sekolah, perkantoran, perusahaan, hingga penyedia layanan internet ISP di berbagai negara. Yang ketiga, ada jenis-jenis MikroTik. Terlihat pada gambar, di sini ada MikroTik board. MikroTik router board atau yang biasa disebut dengan hardware adalah perangkat keras buatan MikroTik yang sudah terpasang router iOS di dalamnya. Perangkat ini lebih praktis karena tinggal dikonfigurasi tanpa perlu diinstalisasi sistem operasi lagi. Terus yang kedua ada MikroTik OS. MikroTik router iOS atau yang biasa disebut software adalah sistem operasi yang dapat diinstal pada komputer biasa atau yang biasa disebut dengan PC, sehingga komputer tersebut berfungsi sebagai router. Jenis ini cocok digunakan untuk pembelajaran atau kebutuhan jaringan dengan spesifikasi khusus. Router iOS memiliki beberapa level lisensi, mulai dari level 3 sampai level 6, yang menentukan fitur dan kapasitas penggunaannya. Yaitu selanjutnya ada tujuan, pembelajaran, dan timeline MikroTik. Tujuan mempelajari MikroTik adalah agar siswa mampu memahami cara kerja jaringan komputer secara praktik, bukan hanya teori. Dengan belajar MikroTik, siswa dapat mengkonfigurasi router, menghubungkan jaringan lokal LAN ke Internet Wide Area Network atau yang biasa disebut dengan WAN, serta mengelola lalu lintas data agar jaringan berjalan stabil dan aman. Dalam pembelajaran MikroTik, siswa akan mempelajari konsep IP address, subnetting, routing, firewall, DHCP server, DNS, NAT, wireless configuration, hingga hotspot. Selain itu, siswa juga dilatih menggunakan tools konfigurasi seperti Winbox, WebFi, dan terminal CLI. Pembelajaran ini sangat penting bagi jurusan TKJ karena menjadi dasar kompetensi kerja di bidang IT networking. Yaitu di sini ada timeline-nya. Yang pertama ada di tahun 1996, MikroTik didirikan di Latvia. Lalu 1997 sampai tahun 1999 mengembangkan router iOS sebagai sistem operasi router. Lalu selanjutnya ada di tahun 2002 merilis hardware sendiri bernama router board. Lalu yang ketiga 2010-an digunakan luas oleh ISP, sekolah, dan jaringan wireless seperti RT atau RWNet.
Lalu yang terakhir ada di tahun 2020 ke atas, rilis router US versi 7 dengan performa lebih modern. Yang terakhir materinya yaitu ada konfigurasi dasar dan fungsi umum mikrotik. Mikrotik memiliki banyak fungsi penting dalam jaringan komputer. Fungsi utamanya adalah sebagai router, yaitu perangkat yang menghubungkan dua atau lebih jaringan yang berbeda. Selain itu, mikrotik juga berfungsi sebagai pengatur bandwidth agar setiap pengguna mendapatkan pembagian internet yang adil dan tidak saling berebut kecepatan. Salah satu konfigurasi dasar yang wajib dipahami adalah peraturan IP address pada setiap interface. Interface yang terhubung ke modem biasanya disebut dengan WAN, sedangkan yang terhubung ke komputer atau switch disebut dengan LAN. Setelah IP diatur, langkah berikutnya adalah mengatur gateway sebagai jalur keluar menuju internet serta mengaktifkan DNS agar perangkat dapat mengakses website menggunakan nama domain. Fitur NAT atau yang biasa disebut dengan Network Address Translation digunakan agar jaringan lokal bisa mengakses internet menggunakan satu IP publik. Biasanya konfigurasi NAT menggunakan role mask squared pada firewall. Selain itu, DHCP server digunakan untuk membagikan IP address secara otomatis kepada klien sehingga tidak perlu mengatur IP secara manual di setiap komputer. Firewall pada mikrotik berfungsi untuk menjaga keamanan jaringan seperti memblokir akses tertentu, membatasi port, atau mencegah serangan dari luar. Dalam jaringan sekolah misalnya, firewall bisa digunakan untuk memblokir situs yang tidak sesuai. Fitur hotspot juga sering digunakan untuk membuat sistem login Wi-Fi menggunakan username dan password. Sekian dari saya, terima kasih.